Baik, selamat datang kembali di channel Matispan. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenal bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Baik, langsung saja kita akan bahas. Oke. Kali ini saya akan berikan tips untuk nanti mahir dalam operasi hitung campuran yang melibatkan beberapa operasi. Ini adalah tipsnya. Jadi ingat saja kupang ligitang, di mana ku ini adalah kurung, pang ini adalah pangkat, li ini adalah kali, gi ini adalah bagi, ta adalah tambah, dan ng ini adalah kurang. Ya, ini adalah urutan dari operasi campuran yang akan kita nanti coba mengerjakan soalnya. Ini adalah urutannya: kurung, pangkat, kali, dan bagi ini setara. Jadi nanti bisa dilihat operasi yang di sebelah kiri lah yang didahulukan, lalu operasi yang sebelah kanan. Ya, nilai ini setara. Jika bagi ada sebelah kiri, maka kita bagi dulu baru kita kalikan. Begitu juga dengan tambah sama kurang. Jika tambahnya sebelah kiri, maka kita tambahkan dulu lalu kita kurangkan. Tapi jika kurang ini ada di sebelah kiri, maka kita dahulukan kurang baru kita tambah. Jadi kali dan bagi ini setara, tambah dan kurang ini juga setara. Tinggal di mana posisinya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk ke contoh soal, tapi sebelumnya kita bahas dulu yang ini. Oke, untuk bilangan 1 jika nilainya positif dikalikan dengan bilangan kedua nilainya juga positif, maka hasil dari perkaliannya itu adalah positif. Jika bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jika bilangan pertama negatif, bilangan kedua positif, jika dikalikan hasilnya adalah negatif. Kalau bilangan pertama negatif lalu dikalikan bilangan kedua negatif, maka hasilnya adalah positif. Begitu juga dalam pembagian, sama. Jadi perkalian dan pembagian, jika tanda operasinya sama, plus sama plus, itu hasilnya positif. Begitu juga dengan negatif dengan negatif. Negatif kali negatif menjadi positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya juga positif. Kalau tandanya berbeda, ini hasilnya negatif. Ini ya, plus kali min, min. Min kali plus, min. Itu ya, tandanya yang berbeda, hasilnya negatif. Tandanya sama, hasilnya positif. Baik, kita masuk ke contoh soal untuk perkalian bilangan bulat. Tentukan hasil perkalian bilangan-bilangan berikut. Yang A, negatif 14 kali 17. Yang B, pengelompokan negatif 6 kali 7, lalu nanti dikalikan dengan negatif 8. Yang C, ya 12 kurang 8, lalu nanti dikalikan dengan 15. Yang D, negatif 14 ditambah 18, kemudian nanti dikalikan dengan negatif 12. Baik, kita jawab satu persatu. Yang pertama, ingat ya, ini tadi kita ingat kembali, kalau negatif dikalikan positif, ya tandanya berbeda, berarti hasilnya nanti negatif. Negatif kali positif, tadi hasilnya negatif. Tinggal kita kalikan 14 kali 7 dengan negatif 98. Ini ya, positif kali negatif hasilnya negatif. Ya, jadi hasil dari negatif 14 kali 7 sama dengan negatif 38. Yang B, min 6 atau negatif 6 kali 7 dikalikan negatif 8. Oke, yang dalam kurung dulu kita kerjakan. Negatif 6 kali 7 itu negatif 42, karena ini negatif kali positif, maka hasilnya negatif. Kita kalikan dengan negatif 8. Oke, negatif 42 kalikan negatif 8, karena sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Itu positif 336. Kalau tanda positif tidak perlu ditulis ya, karena ini sudah menunjukkan bahwa bilangan ini adalah positif 336. Sehingga hasil dari negatif 6 kali 7 kemudian dikalikan negatif 8 sama dengan
336. Yang C, oke, 12 kurang 8 lalu kita kalikan dengan 15. Oke, kita kerjakan dulu yang dalam kurung sesuai dengan urutan operasi hitung yang sudah kita simak tadi di awal. Oke, kita kurangkan dulu 12 kurang 8 itu 4, lalu kita kalikan dengan 15. Karena tersisa perkalian, berarti tinggal kita kalikan 4 kali 15 sama dengan 60. Oke, selesai. Hasilnya adalah hasil dari 12 kurang 8 kali 15 sama dengan 60. Yang D, negatif 14 tambah 18 dikalikan negatif 12. Mudah-mudahan kalian sudah mahir dalam penjumlahan bilangan bulat seperti yang materi minggu lalu. Jadi ini saya hanya langsung menampilkan hasilnya saja. Oke, pertama kita kerjakan dalam kurung, negatif 14 tambah 18 itu 4, lalu kita kalikan dengan negatif 12. Ini ya, ini ada positif sama, ini ada tambah sama kali, tapi ini karena ini dalam kurung maka ini duluan kita kerjakan yang ada dalam kurung, lalu kita kalikan dengan negatif 12. Ini sisa perkalian, positif kali negatif, jadi hasilnya negatif, yaitu negatif 48. Jadi hasil dari negatif 14 tambah 18 kemudian dikalikan dengan negatif 12 sama dengan negatif 48. Oke, ini adalah contoh soal kontekstual atau soal yang ada di kehidupan sehari-hari untuk perkalian bilangan bulat. Suhu udara di sebuah padang gurun pada pagi hari adalah 25 derajat Celcius. Selanjutnya suhu tersebut naik 5 derajat Celcius pada setiap 2 jam. Ingat, suhunya naik 5 derajat Celcius setiap 2 jam. Tentukan tinggi suhu di padang gurun tersebut 8 jam kemudian. Lihat ya, suhu tersebut naik 5 derajat pada setiap 2 jam. Suhu mula-mulanya adalah 25 derajat. Berapa suhu tersebut setelah 8 jam kemudian? Oke, ini adalah contoh garis bilangan, tapi kita satuannya derajat Celcius. Ini adalah suhu dari termometer ya. Oke, diketahui soal bahwa setiap 2 jam suhunya naik 5 derajat Celcius. Jadi setiap 2 jam suhunya naik 5 derajat Celcius. Oke, ini kita akan cari sampai 8 jam ya. Oke, 2 jam lagi berarti naik lagi 5 jadi 10. 2 jam lagi naik menjadi 15. 2 jam lagi menaik menjadi 20. Kalau kita jumlahkan ini jamnya semua, ya pas ya, 8 jam ya. Oke, jadi kenaikan suhunya sekitar 20 derajat Celcius ya. Oke, kalau secara perkalian bilangan bulat, ya kita bagi saja 8 jam ini kita bagi 2 jam, itu sama dengan 4. Kita kalikan dengan 5. Nah, ini bentuk perkaliannya. Jadi 8 jam ini kita bagi 2 jam itu 4, lalu kita kalikan dengan 5 derajat Celcius itu 20 derajat Celcius, sama ya, 20 ini sama 20 ini sama kenaikan. Ini menggunakan garis bilangan, ini menggunakan bentuk perkaliannya. Jadi 8 bagi 2 karena setiap 2 jam kenaikan suhunya. Kalau ini 1 berarti 8 bagi 1. Oke, kenaikan suhunya 20 derajat Celcius. Jadi tinggi suhu di padang gurun setelah 8 jam kemudian itu suhu mula-mulanya 25 derajat Celcius, lalu kita tambahkan dengan kenaikan suhunya ini 20 derajat Celcius, hingga kalau dijumlahkan suhu di padang gurun tersebut adalah 45 derajat Celcius ya, panas memang di padang gurun. Oke, kita dapatkan jawabannya. Lanjut. Oke, selain di penjumlahan kemarin, di perkalian juga ada sifat-sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran ya. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A kali B sama dengan B kali A. Oke, contoh 12 kali 3 sama dengan 36. Kita tukar angkanya, 3 kali 12 sama dengan 36. Sehingga 12 kali 3 sama dengan, kita tukar 3 kali 12, hasilnya 36. Ini adalah sifat komutatif pada perkalian. Oke, yang kedua, sifat asosiatif atau
pengelompokan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku. Ya, perkalian A sampai C ini kita tetap tulis secara berurutan. Yang kita kelompokkan yang pertama A kali B, baru kemudian kita kalikan C. Sebelah kanannya A kita kalikan dengan pengkelompokan B kali C. Hasilnya akan sama. Oke, contoh 3 kali 4 kali 6 ya. 3 kali 4 nya saya kelompokkan dulu, lalu nanti dikalikan 6. 3 kali 4 itu 12 kali 6 72. Sebaliknya kita kelompokkan yang 4 kali 6, tetap berurut bilangannya 3 kali 4 kali 6. 3 kalikan 4 kali 6 dulu 24. Jadi 3 kali 24 sama dengan 72. Nah, ini adalah sifat asosiatif pada perkalian. Jadi kelompokkan dulu. Oke, yang C, sifat distributif ya. Di perkalian ada namanya sifat distributif atau penyebaran ya. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku. Oke, yang pertama perkalian terhadap penjumlahan. A dikalikan B plus C. Jadi dikalikan A kali B, lalu ditambah A kali C. A kali B tambah A kali C. Oke, sekarang perkalian terhadap pengurangan. Di A kalikan B, lalu kita A dikurangi A kalikan C, gitu ya. A kali B dulu, baru A kalikan C. Ini ada kurangnya, jadi dikurang. Oke, contoh pertama perkalian terhadap penjumlahan. 3 kali 4 tambah 6. Jadi kita gunakan sifat distributif ini. Jadi pertama kita kalikan 3 kali 4, lalu tambah, baru 3 kali 6. Oke, 3 kali 4 12, tambah 3 kali 6 18. Ingat ya, perkalian dahulu baru penjumlahan. 12 tambah 18 sama dengan 30. Oke, contoh kedua untuk pengurangan, perkalian terhadap pengurangan. Oke, 18 kali 10 dulu, kalau kita kurang 18 kalikan 6, kali dulu baru nanti kita kurangkan. 18 kali 10 180, 18 kali 6 108. 80 kurang 108 sama dengan 72. Ini ya arti dari sifat distributif. Untuk pengurangan dan pembagian tidak berlaku sifat-sifat seperti ini. Yang berlaku hanya penjumlahan dan perkalian. Kalau penjumlahan hanya sampai di kemarin komutatif, asosiatif, unsur identitas sama sifat tertutup. Kalau perkalian komutatif, asosiatif, dan distributif. Oke, selanjutnya pembagian bilangan bulat. Tentukan hasil pembagian bilangan-bilangan berikut. Yang A, negatif 60 dibagi 5 dibagi 3. Yang B, negatif 75 dibagi 45 dibagi negatif 9. Oke, perhatikan yang ada dalam kurung supaya kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Oke, yang pertama kita kerjakan dulu yang hasil dalam kurung. Negatif 60 dibagi 5, negatif bagi positif ya. Kalau negatif bagi positif berarti hasilnya negatif. Itu negatif 12. Kemudian kita akan bagi kembali dengan negatif, bagi dengan 3. Jadi negatif 12 dibagi 3. Oke, mari kita hitung pembagiannya. Negatif bagi positif berarti negatif 4. Negatif 12 bagi 3 negatif 4. Oke, jadi hasil dari negatif 60 dibagi 5 kemudian dibagi 3 sama dengan negatif 4. Oke, yang B, negatif 75, nanti kita akan bagikan dengan hasil dari 45 dibagi negatif 9. Oke, kita kerjakan sama yang dalam kurung dulu. Negatif 75 nya kita tulis dulu, kita bagi dengan 45 bagi min 9, positif bagi negatif, hasilnya negatif. Di 45 bagi negatif 9, negatif 5. Oke, perhatikan sekarang negatif 75 dibagi negatif 5. Negatif bagi negatif hasilnya positif, sehingga hasil dari pembagian ini adalah 15.
75 bagi 5, 15. Oke, jadi hasil dari min negatif 75 bagi 45 dibagi min 9 sama dengan 15. Oke, kita lanjut di faktor bilangan bulat. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A disebut faktor dari B jika ada n sedemikian hingga B sama dengan A kali n, dengan n adalah bilangan bulat. Oke, kalau belum paham silahkan simak contoh berikut ini. Oke, tentukan semua faktor positif dari 10. Ingat ya, faktor positif. Karena ya ada juga faktor negatif, tapi kita yang cari sini adalah faktor positif dari 10. Oke, cara gampangnya kita gunakan konfaktor saja. Oke, 10 kita bagi dari bilangan terkecil. Nah, 1 jangan ya, kita bagi mulai dari 2. Jadi 10 bagi 2 itu 5. Ini ya, 10 bagi 2 5. Oke, sekarang 5 kita bagi dengan 2 tidak bisa, bagi 3 tidak bisa, bagi 4 tidak bisa, berarti kita bagi 5. 5 bagi 5 itu 1. Kalau sudah 1 ini berarti kita stop. Oke, faktor ini adalah pohon faktor. Oke, 2 adalah faktor dari 10 ya. Berdasarkan definisi ini ya, karena ada 5. Demikian sehingga 10 sama dengan 2 kali 5 ya, karena 2 kalikan 5 ini hasilnya sama dengan 10, maka 2 adalah faktor dari 10. Gitu juga dengan 5 adalah faktor dari 10 karena ada 2. Sedemikian 10 sama dengan 5 kali 2 itu ya. Oke, 1 juga adalah faktor dari 10 karena ada 10 ya, 10 kali 1 sama dengan 10. Begitu juga dengan 10 ya, 10 adalah faktor dari 10. Jadi bilangan ini adalah faktornya sendiri ya. Jadi bilangan tersebut adalah faktor dari bilangan itu tersebut. Karena ada 1 sedemikian 10 sama dengan 10 kali 1. Jadi bilangan bulat yang jika dikalikan mendapat nilai 10 hanya 2 kali 5 dan 1 kali 10. Inilah adalah namanya faktor-faktor dari faktor positif dari 10. Ada juga faktor negatif ya, min 2 kali min 5 kan hasilnya positif 10 ya, min 2 sama min 5 kan kalau dikalikan jadinya positif 10 juga, tapi karena ditanya adalah faktor positif, jadi faktor positif dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Oke, kita masuk ke operasi hitung campuran. Oke, ingat-ingat kembali kupang ligitang kurung pangkat kali bagi tambah dan kurang. Hitunglah hasil operasi hitung campuran berikut. 27 tambah 28 kali 3, yang B nya 12 kali 5 tambah 32 dibagi min 8 negatif 8, yang C nya 47 dikurangi 84 dibagi 7 tambah 9 kali 11. Oke, kita jawab satu persatu. Yang A dulu. 27 tambah 28 kali 3. Di sini ada dua operasi tambah sama kali. Sesuai urutan kita kalikan dahulu. Oke. 27 kita tulis kembali. Oke. 28 kali 3 itu 84. Jadi 27 tambah 84. Oke, sisa penjumlahan jadi tinggal kita jumlahkan saja. Hasilnya adalah 111. Ya, jadi hasil dari 27 tambah 28 kali 3 sama dengan 111. Oke, yang B. Nah, yang B ada kali tambah bagi. Ya, kali tambah bagi. Oke, kali sama bagi setara, tapi perhatikan yang mana sebelah kiri. Yang sebelah kiri adalah kali. Maka kali yang kita dahulukan baru nanti bagi. Oke, kita kalikan dulu. Hasil dari 12 kali 5 itu 60. Tambah 32 tulis kembali dibagi min 8. Jadi sisa tambah sama bagi. Jadi kita kerjakan dulu yang bagi. Kita hitung hasilnya 60 tulis kembali, positifnya kita tulis kembali. Positif 32 dibagi min 8. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Itu negatif 4. Ya, negatif 4. Oke. Baru kita hitung hasil penjumlahan. Berdasarkan sifat pengurangan kemarin, ini berarti 60 kurang 4. Hasilnya adalah
56. Jadi bisa dilihat kembali di sifat atau pengurangan yang kemarin di materi sebelumnya. 60 tambah negatif 4 itu sama dengan 60 dikurangi 4, 56. Oke, lanjut nomor 3. 47 kurang 84 dibagi 7 tambah 9 kalikan 11. Ini ada kurang, ada bagi, ada tambah, ada kali. Oke, kita dahulukan bagi sama kali dulu. Oke, karena ini sebelah kirinya bagi, berarti kita bagi dulu, baru nanti kemudian kita kalikan. 47 nya kita tulis kembali. Oke, 84 bagi 7 itu sama dengan 12. Kita tulis kembali adalah 9 kali 11. Oke, tinggal kurang, tambah, sama kali. Langkah selanjutnya adalah kali. 47 tulis kembali, dikurangi 12, tambahkan 9 kali 11 adalah 99. Oke, tersisa kurang sama tambah. Karena sebelah kirinya adalah kurang, maka kurang kita dahulukan. Oke, 47 kurang 12 itu 35, kita tambahkan 99. Terakhir kita tinggal jumlahkan, hasilnya 134. Jadi hasil dari 47 kurang 84 bagi 7 tambah 9 kali 11 adalah 134. Ya, mungkin itu saya dulu materi kita untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat beserta operasi hitungnya. Silakan yang ada pertanyaan tulis di halaman komentar. Ya, jika materi ini bermanfaat silakan terus ditonton. Jika perlu silakan di-share ke teman-temannya supaya mereka juga bisa belajar bersama-sama tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, tetap semangat belajar matematikanya. Tetap banyak latihan-latihan soal supaya lebih mahir dalam melakukan perkalian dan pembagian bilangan bulat maupun operasi hitung campuran. Baik, sobat matematika, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Silahkan ditunggu video berikutnya untuk materi yang selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, terus banyak latihan di rumah untuk bisa menguasai materi-materi matematika dan bisa lebih mahir dalam mengerjakan soal-soal. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam pendidikan.